Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Resti Karunia Mukti, NIM 415190101171 dari kelas Deep Learning, pagi jam 7.30, Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS dari nomor 1 sampai 3 yang akan saya lampirkan pada PowerPoint. Pengenalan Deep Learning. Nama Resti Karunia Mukti, NIM 415190101171. Pertanyaan pertama. Jawablah pertanyaan ini dengan jawaban yang singkat. A. Apa perbedaan machine learning dan deep learning? Jawabannya, perbedaannya pertama terdapat pada simplicity. Simplicity yaitu data yang digunakan sebagai input proses pembelajaran tidak membutuhkan proses rekayasa fitur sebelumnya. Misalnya, ekstraksi fitur. Hal ini menjadikan proses pembelajaran model deep learning menjadi lebih sederhana dibandingkan proses pembelajaran model machine learning. Dengan kata lain, proses pembelajaran model deep learning bersifat end-to-end. Perbedaan yang kedua terdapat scalability. Scalability yaitu proses pembelajaran model deep learning memungkinkan implementasi secara paralel, sehingga bisa memanfaatkan kapasitas Graphic Processing Units atau GPU, atau Tensor Processing Units atau TPUs. Selain itu, algoritma pembelajaran yang bersifat interaktif menggunakan sejumlah batch data memungkinkan pembelajaran model menggunakan dataset berbagai volume bahkan di skala besar. Perbedaan ketiga terdapat pada versatility atau adaptability, yaitu proses pembelajaran model deep learning tidak selalu harus dilakukan dari awal. Sebuah model deep learning hasil pembelajaran dapat di-training kembali menggunakan data training yang baru. Hal ini menjadikan model deep learning sebuah model yang mampu untuk terus-menerus melakukan pembelajaran secara online. Perbedaan yang terakhir terdapat pada reusability, yaitu sebuah model hasil yang telah di-training menggunakan sebuah dataset berskala besar dapat digunakan untuk melakukan tugas menggunakan dataset berskala lebih kecil. Kemampuan ini disebut transfer learning, menghemat waktu pembelajaran ulang. B. Yaitu apa tujuan dari pembelajaran training pada pemrosesan data? Jawabannya, salah satu tujuan dari pembelajaran training adalah untuk meminimalkan error sehingga kinerja learning mesin atau model diukur oleh squared error. Pertanyaan C yaitu jelaskan perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan deep learning. Jawabannya yaitu GPU dan TPU merupakan unit pemroses data di dalam perangkat keras komputer yang memungkinkan operasi matriks dilakukan dengan cepat. Dengan mempresentasikan pengolahan data ke dalam operasi matriks, maka algoritma pembelajaran model deep learning dapat memanfaatkan daya komputasi yang tinggi dari GPU ataupun TPU tersebut, sehingga memungkinkan percepatan atau proses pembelajaran model deep learning dengan jumlah parameter model yang besar. Pertanyaan kedua, jelaskan topik pembahasan berikut ini. A. Single perceptron. Jawabannya adalah single perceptron adalah sebuah jaringan saraf tiruan yang hanya terdiri dari satu layar pemrosesan saja. Single perceptron ini memetakan output dengan hasil dari kombinasi linear semua perkalian feature vector atau input value terhadap weight. Single perceptron menggunakan delta rule pada proses training. Nilai weight akan diatur sedemikian rupa sehingga hasil perhitungan tepat dengan output sebenarnya. B. Bayesian probability. Jawabannya,
Bayesian probability merupakan salah satu metode untuk mengatasi ketidakpastian data dengan menggunakan formula Bayes. Dalam Bayesian, nilai probabilitas digunakan untuk mempresentasikan derajat kepercayaan atau ketidakpastian. Teorema Bayes dikenal sebagai rumus dasar untuk peluang bersyarat yang tidak bebas. Syarat-syarat teorema Bayes bisa digunakan untuk menentukan pengambilan keputusan, yaitu 1. Berada pada kondisi ketidakpastian, adanya alternatif tindakan. 2. Peluang prior diketahui dan peluang posterior dapat ditentukan. 3. Peluangnya mempunyai nilai antara 0 dan 1. Pertanyaan C yaitu, apa itu fungsi objektif? Jawabannya adalah fungsi objektif merupakan fungsi yang digunakan untuk mengevaluasi solusi kandidat, yaitu serangkaian weight, dalam konteks mengoptimalkan algoritma. Pertanyaan D yaitu, apa itu lokal minima? Jawabannya adalah, lokal minima adalah nilai minimum pada suatu daerah lokal saja. Salah satu cara untuk mengatasi lokal minima adalah dengan mengimplementasikan algoritma K-means. Untuk K yang diberikan dengan beberapa nilai initial partisi yang berbeda, dan selanjutnya dipilih partisi dengan kesalahan kuadrat terkecil. Pertanyaan ketiga, jelaskan mengenai convolutional neural network berdasarkan A. Konsep kerja CNN. Jawabannya yaitu, secara garis besar, konsep kerja CNN memanfaatkan proses konvolusi dengan menggerakkan sebuah kernel konvolusi atau filter berukuran tertentu ke sebuah gambar. Komputer mendapatkan informasi representatif baru dari hasil perkalian bagian gambar tersebut dengan filter yang digunakan. Yang B, tujuan dari konvolusi pada data citra adalah, tujuannya dilakukan konvolusi pada data citra adalah untuk mengekstraksi fitur dari data citra input. Konvolusi akan menghasilkan transformasi linear dari data input sesuai informasi spesial pada data. Bobot pada layer tersebut menspesifikasikan kernel konvolusi yang digunakan, sehingga kernel konvolusi dapat dilatih berdasarkan input pada CNN. Pertanyaannya C, apa itu fully connected layer? Jawabannya yaitu, lapisan fully connected adalah lapisan di mana semua neuron aktivitas dari lapisan sebelumnya terhubung semua dengan neuron di lapisan selanjutnya, seperti halnya jaringan syaraf tiruan bisa. Sekian penjelasan jawaban UAS dari nomor 1 sampai 3. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan dalam penjelasan tersebut. Akhirul kalam, summa salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.